Oke, pemahaman awal. Terus keywordnya sebenarnya ada 3. Jadi kata-kata kuncinya, kalau kamu diskusi tentang liberalisme, biasanya 3 hal itu pasti terlibat. Yang pertama, kebebasan berpendapat, berbicara, berwacana. Yang kedua, hak, yang luasnya sekarang jadi HAM. Dan yang ketiga, anti tirani, anti penindasan, anti diskriminasi, anti hegemoni. Pokoknya 3 itu keywordnya. Jadi yang pertama adalah freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Di mana terjadi orang dilarang ngomong sesuatu, dilarang mikir sesuatu, dilarang merenungkan sesuatu, berarti di sana tidak ada kebebasan, tidak liberal. Jadi monggo ngomong, monggo bicara sesuai yang ada di pikiranmu, sesuai kapasitas berpikirmu. Setiap orang bebas dan berhak. Maka kamu jangan minder kalau sekedar mikir dan ngomong. Urusan keliru itu urusan selanjutnya, biar diluruskan yang pinter. Selama ini kan kamu sering minder, mau ngomong khawatir salah ya Pak. Ya ndak apa-apa, omongkanlah biar yang lain ngerti salahnya di mana, terus kamu dibenarkan, kan gitu. Kalau khawatir salah kamu diem aja, kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Freedom of speech itu sebenarnya kamu punya hak loh untuk ngomong. Jangan dibatin aja. Urusan benar atau salah ya nanti terbukalah, kalau ada yang lebih pintar dari kamu meluruskan ya diterima. Tidak apa-apa, tidak harus marah-marah. Kadang-kadang kan orang tidak senang dikritik terus marah-marah. Tidak, freedom of speech itu kamu bebas ngomong sebagaimana orang lain juga bebas ngomong. Tapi objektif lah. Kalau yang lain lebih bagus ya akui lebih bagus. Selama ini kan yang tidak terjadi semacam ini. Kalau ada orang ngomong misalnya tidak karu-karuan kan terus dimarahi bareng-bareng. Loh, kalau memang keliru loh ya jangan dimarahi. Ingatkan salahnya di mana. Kayak dulu waktu kita sesinya Isa itu kan, Yesus itu kan. Jadi satu kali Yesus ini ngomongnya mungkin bagi orang yang diajak ngomong, itu bahasa Islamnya kan dakwah. Yesus ini salah ngomongnya. Terus Yesus ditampar oleh orang itu. Ya karena ajarannya Yesus kan kalau pipi kanan ditampar dikasih pipi kiri. Cuma katanya Yesus, kenapa kok kamu tampar aku? Kalau omonganku salah, ya luruskan, benarkan. Kalau omonganku benar, loh kenapa kok aku mbok tampar? Jadi ya kalau pakai logikanya Yesus, kalau ada orang ngomong salah, orang berpendapat salah, ya jangan dimarahi. Hari ini kan banyak kan orang ngomong terus dianggap salah, terus dibully habis-habisan. Berpendapat dianggap salah, habis dia di media sosial. Itu bagi saya, yang tidak arif itu justru yang marah-marah. Loh, orang mikir dan salah itu kan wajar. Ingatkanlah, luruskanlah kalau kamu ngerti mana yang lebih lurus. Dan sekarang lebih sadis lagi, orang yang bully itu juga tidak tahu salahnya di mana, yang lebih lurus di mana. Sing penting kamu ikut-ikutan bully. Dan itu budaya kita hari ini. Salah kamu tidak tahu di mana karena yang lain maki-maki, marah-marah, terus kamu juga ikutan maki-maki dan marah-marah. Kadang-kadang alasannya simpel, bukan kelompokku. Nah, itu bagi saya penyakit. Oke, jadi freedom of speech dalam pengertian itu
Selama ini orang menafsirkan freedom of speech itu orang bebas ngomong sakarepe dhewe. Ya kasarnya begitu, tapi pasnya ndak semacam itu. Ya ngomonglah sesuai yang ingin kamu ekspresikan. Orang lain juga bebas ngomong tentang yang apa ingin dia ekspresikan. Urusan mana pas, mana nggak pas, mana benar, mana ndak benar, itu urusan selanjutnya. Bukan berarti orang bebas ngomong terus yang ngawur juga harus dianggap benar. Ndak ada urusan ke sana. Selama ini orang takut kalau dibebaskan ngomong, dibebaskan berekspresi, nanti rusak tatanan ini. Ndak. Biarkan orang ngomong sesuai keinginannya. Kalau keliru diluruskan. Kalau dia nggak ngomong karena takut dimarahi, terus diem-diem aja melakukan aktivitasnya, lahirlah Gavatar. Terus kamu kaget, lu kok banyak sekali yang ikut, kok nggak denger aku? Ya karena mereka selama ini nggak berani cerita. Kalau cerita kamu marahi bareng-bareng. Akhirnya dia diem-diem, nggak ada yang meluruskan. Sekarang baru kita kaget. Oke, jadi freedom of speech. Kadang-kadang besok kamu inget-inget ya, kalau punya anak, punya saudara, berhadapan dengan orang yang gampang marah, kalau kamunya sendiri sok menyalah-nyalahkan, biasanya mereka tidak akan terbuka sama kamu. Freedom of speech-nya tidak dia pakai, dan akhirnya kamu tidak paham tentang anak-anakmu, tentang saudara-saudaramu. Akhirnya kamu kaget kalau dia, loh kok sudah kayak gitu pikirannya. Oke, maka freedom of speech nilai pertama yang dijamin. Terus hak. Kalau dalam liberalisme yang paling dikenal semboyannya life, liberty, and property. Life itu hidup merdeka, not under everyone. Setiap manusia setara. Semuanya kalau dalam agama levelnya adalah makhluknya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang ada hanya beda fungsi. Sekarang di sini saya fungsinya sebagai yang ngajar, yang ngasih sesuatu, kamu yang belajar. Itu hanya beda fungsi, nggak ada ranking, nggak ada hierarki. Itulah life. Orang kaya dan orang miskin itu sama, hanya beda peran. Kamu sama Jokowi itu sebenarnya sama saja, hanya beda. Dia main sebagai presiden, kamu main sebagai rakyat. Dia uangnya banyak, kamu tidak punya uang. Dia, ya kan beda peran. Ya kalau mau tukar peran, ya ngomong sendiri sama Jokowi. Gantian aku yang jadi presiden. Oke, jadi life yang not under anyone. Nggak boleh kamu meletakkan apapun dan siapapun di atasmu. Kalau di agama namanya musyrik. Karena di atasmu hanya ada Allah. Itu tauhid. Jadi prinsip pertama liberalisme itu sangat tauhid sebenarnya. Life not under anyone. Loh iyalah, memahaminya harus ke sana biar kamu nggak marah-marah. Oke, yang kedua liberty, bebas. Manusia itu mau ngapain aja boleh, terserah, cuma resiko tanggung sendiri. Apakah itu akibat baik maupun dampak yang buruk. Itu liberty, freedom of think. Kamu mau nakal ya boleh, cuma kalau dipukuli orang kampung ya jangan mengeluh. Nah, itu liberty. Ya kan? Kamu mau males ya sakarepmu, cuma kalau ndak lulus-lulus sudah semester 13 ya ojo salahke dosennya. Itu liberty, bebas, freedom to do things. Kerjakan segalanya, tanggung sendiri akibatnya. Orang lain gak akan nanggung akibatmu. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Jadi orang tidak akan menanggung bibit yang ditanam oleh orang lain. Kalau kamu yang nanam, ya kamu yang panen. Itu prinsip liberty. Besok yang ngukur bukan manusia, jadi nggak bisa disogok. Allah yang menghisap.
Kamu dikasih kebebasan, dikasih kapasitas untuk milih. Allah ngasih yang baik, ngasih yang buruk, ngasih kamu kemampuan untuk milih. Mana yang kamu pilih itu keputusanmu, cuma nanti akan ada balasan. Kalau agama kan gitu logikanya. Liberty. Yang ketiga, property. Ini nanti yang ada hubungannya dengan ekonomi. Di liberal, hak milik itu dihargai. Freedom to own things. Kamu boleh punya apa saja dan jadi milikmu. Nanti ini agak beda sama sosialis. Hal-hal tertentu nggak boleh dimiliki oleh seseorang, harus dimiliki bersama. Tapi kalau di liberalisme, kalau kamu mampu dan kuasa, jadi milikmu juga tidak apa-apa. Oke, itu yang ketiga. Nanti kita lihat implikasinya ke dunia ekonomi. Life, liberty, property. Dan yang ketiga, against absolute power. Anti tirani, anti penindasan. Jadi nggak boleh ada power yang absolut yang menguasai siapapun di level apapun. Karena begitu ada power yang absolut, maka akan ada yang live under anyone. Akan ada yang terhegemoni, tersubordinasi. Jadi keywordnya 3, freedom of speech, kemudian life, liberty, property, dan yang ketiga against absolute power. Nah, itu keywordnya. Jadi kalau mau diskusi yang ada hubungannya dengan liberalisme, termasuk yang paling terkenal hari ini, isu tentang Islam liberal, ingat-ingat 3 value ini. Sebenarnya 3 value ini yang dijadikan landasan berpikir teman-teman kita yang bergaya liberal, mendeklarasikan diri punya identitas liberal. Kadang-kadang kita sebenarnya juga pro dengan ini, meskipun kalau disebut juga tidak mau. Ya kan? Kenapa nggak mau? Karena takut sudah difatwakan oleh MUI.